Anwar Usman jatuh sakit. Hakim yang saat ini menyelesaikan berbagai persoalan Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil yang dilaksanakan di Pilkada se-Indonesia jatuh sakit. Kata Pak Jokowi mungkin kecapean karena mau mantu. Tetapi sebagian mengatakan, oh karena terkait dengan mengatasi PHPU. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk orang yang bersyukur karena Pak Anwar Usman sakit, atau kalian sebagian kelompok orang yang mendoakan supaya segera sembuh sehingga berbagai permasalahan yang ada di negeri ini bisa terselesaikan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ketika ada orang sakit, biasanya ikut berduka cita atau ikut merasakan kesakitan seseorang. Tetapi terkait dengan seseorang yang mungkin antagonistik, maka ada banyak respon yang berbeda. Ada yang pro dan ada yang kontra. Hakim Konstitusi Anwar Usman itu salah satu yang mendapatkan respon beragam karena sangat kontroversial di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Beliau jatuh sakit. Mengapa ini jatuh sakit? Apakah ada skenario terkait dengan perselisihan hasil pilkada ini sebagaimana yang difikirkan oleh orang ketika memutuskan terkait dengan umur calon presiden, calon wakil presiden, atau ya ini alami saja? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas seharusnya seperti apa ketika ada orang yang sakit, apalagi dia adalah pengambil kebijakan terkait dengan proses demokrasi yang ada di negeri. Karena PHPU, perselisihan hasil pemungutan suara, itu ya berefek terhadap perjalanan demokrasi yang ada di negeri ini. Pertama kita baca di Kompas, Anwar Usman dirawat di rumah sakit akibat jatuh. Ini sebatas berita saja. Kalau di Metro TV, Jokowi sebut Anwar Usman sakit karena kelelahan. Ya karena memang ini kakak ipar, jadi tahu. Selanjutnya di Liputan 6, kondisi Anwar Usman yang dirawat di rumah sakit, sidang sengketa pilkada di MK dijadwalkan ulang. Berefek terhadap ke sana. Kemudian yang terakhir di Detik, Anwar Usman jatuh sakit, Jokowi mungkin kecapean mau mantu. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Liputan 6 dan kita sambungkan dengan yang lain. Kondisi Anwar Usman yang dirawat di rumah sakit, sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dijadwalkan ulang. Liputan6.com Jakarta, sidang sengketa pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu 8 Januari terpaksa dijadwalkan ulang. Hal ini disebabkan oleh kondisi kesehatan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang harus dirawat di rumah sakit akibat jatuh. Hakim Konstitusi sekaligus juru bicara MK, Eni Nurbaningsih, mengungkapkan bahwa Anwar Usman sedang dalam masa observasi meski tidak membeberkan detail mengenai penyebab jatuhnya. Kalau masa observasi, maka pikiran orang, apakah itu stroke? Apakah ini, dan ada banyak pikiran-pikiran itu.
Menurut Eni, pada awalnya sidang perdana pada hari tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, namun akibat ketidakhadiran Anwar Usman, sidang di panel 3 terpaksa diundur. Sidang tersebut akhirnya dijadwalkan ulang dan dengan sesi pertama dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 WIB. Sidang ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2024. Dalam sidang ini MK memulai dengan mendengarkan permohonan para pemohon yang dilakukan menggunakan metode panel yang terdiri dari beberapa hakim konstitusi. Berikut informasi yang dirangkum. Pengunduran sidang sengketa Pilkada 2024 sebagaimana yang disampaikan tadi, kemudian pihak MK menyampaikan bahwa meskipun terdapat perubahan jadwal, proses sidang akan tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi hakim yang ada. Kemudian ya rututannya sebagai yang tadi. Kehadiran hakim dalam sidang panel. Sidang sengketa Pilkada ini tentunya wajib hadir panel 3 yang awalnya dipimpin Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Eni Nurbaningsih. Ini harus mencari pengganti sementara untuk posisi Anwar Usman. Berdasarkan aturan MK, sidang tidak dapat dilaksanakan jika hanya dihadiri 2 hakim konstitusi, sehingga pengganti sementara harus dipilih dari hakim yang tidak sedang bertugas. Itu kemudian berjalan lancar. Dalam bahasanya Pak Jokowi, beliau capek karena mau mantu. Ya mungkin kecapean mau mantu, hari Sabtu kan mantu, katanya ditemui di rumah pribadinya. Jokowi mengaku sudah dikabari kondisi Anwar Usman, belum tahu terkait dengan lebih detail. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang jatuh sakit, yang tentunya menimbulkan pro dan kontra. Pasti ada yang langsung mendoakan bagaimana segera sembuh sehingga bisa menyelesaikan berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi, dan ada yang kontra, yaitu mendoakan yang tidak baik karena mungkin sakit hati ataupun yang lainnya. Bagaimana menurut kalian terkait dengan hal ini, terkait dengan yang di Mahkamah Konstitusi? Mengapa ini terjadi dan bagaimana solusinya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kejadian di Mahkamah Konstitusi, jatuhnya Anwar Usman hakim, itu karena memang benar sakit. Kalau melihat dari proses pemberitaan yang ada, keberadaan Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih itu tidak main-main ketika sang Anwar Usman itu tidak bisa tampil. Karena dalam bahasa persidangan di Mahkamah Konstitusi, ya minimal harus ada 3 di dalam panel itu dari 9 hakim yang ada. Karena terbagi 3 panel. Sehingga hal ini berefek tidak bisa dilanjutkan proses sidang PHPU terkait dengan kasus pada hari Rabu yang awalnya dimulai jam 8 pagi. Padahal PHPU di Mahkamah Konstitusi dalam regulasinya 14 hari harus ada sebuah keputusan. Hari ini adalah sidang perdana untuk memproses PHPU yang ada. Jadi bukan karena apa. Meskipun apa yang menjadi penyebab itu kemudian menjadi analisa yang kedua. Dalam bahasanya Pak Jokowi,
Paman Anwar Usman sakit karena mungkin kecapean. Karena dalam bahasanya pada hari Sabtu mendatang akan mantu, sehingga sangat capek. Tetapi kalau kita melihat dari proses PHPU, ya tentunya juga tidak mudah ini. Karena pasca seluruh kabupaten, kota, dan provinsi yang melaksanakan pilkada kemarin, ketika tidak bisa menerima hasil keputusannya, maka ya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Di sini keberadaan para hakim MK, meskipun ada panitera, sang para hakim, meskipun juga 9 orang, tetap berpikir keras terkait dengan hal ini. Meskipun juga ini belum sampai proses putusan, tetapi bahwa beban membawa keadilan itu lebih super berat. Apalagi pada waktu proses sebelum Pilpres diwarnai aksi yang luar biasa, sehingga pro dan kontra terkait dengan umur capres-cawapres menjadi perbincangan yang hangat ketika itu. Pada saat ini, karena politik, ya ada saja kelompok-kelompok yang berpikir Pak Anwar Usman ke arah ke kanan, pasti juga ada yang berpikir ke arah ke kiri. At least, keberadaan Anwar Usman sangat dibutuhkan oleh keberadaan hakim itu sendiri. Maksudnya proses persidangan. Ya, jadi bahasanya kecapean, Paman Anwar Usman sedang proses untuk menyiapkan, maksudnya persidangan yang ada bersama para hakim yang lain. Pasti capek. Mungkin juga ada pikiran-pikiran yang selanjutnya menjadi beban. Apakah ada hubungannya dengan tema misalkan ilmu hitam ataupun psikologis yang lain? Ya, asumsi-asumsi itu kemungkinan ada dari berbagai masyarakat, tetapi kita tunggu saja bagaimana dokter yang mempunyai kewenangan untuk berbicara apa yang menjadi penyebab. Kita tunggu nanti. Hanya saja kalau menurut saya memang kecapean yang bertumpuk dari berbagai hal itu menjadi satu. Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang persidangan? Kalau menurut saya persidangan harus tetap berjalan. Bahwa ada aturan minimal 3 hakim, itu ya harus ditaati. Tetapi bahwa waktu 24 jam bisa untuk dipilah-pilah hal itu. Intinya, panel 3 proses persidangan tetap berjalan semuanya demi pembangunan demokrasi yang ada di negeri ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Hakim Anwar Usman yang jatuh sakit. Semoga saja beliau segera sembuh. Semoga saja tidak ada terkait dengan ilmu hitam dan lain-lainnya. Dan semoga saja juga tidak ada orang yang intervensi yang menambah beban pikiran Paman Anwar Usman untuk memutuskan bersama hakim konstitusi lainnya terkait dengan PHPU Pilkada 2024. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.